Bab 1885. Kalimat itu, banteng surgawi menyerbu ke arah matahari seperti orang gila. Tingkat budidaya Edge Cloud sangat tinggi dengan pelindung jiwa, tetapi setelah banteng surgawi bergegas menuju matahari, tingkat budidayanya berkurang drastis. Itu jatuh kembali ke Void Tribulan tahap pertengahan dari Void Tribulan tahap akhir. Dia telah menggunakan mantra ini dengan menyerahkan waktu singkat yang tersisa untuk memakai baju besi untuk menghancurkan Sunderet Knight. Semua ini terjadi dalam sekejap. Banteng surgawi dengan cepat bertabrakan dengan matahari dan suara gemuruh bergema. Wang Lin batuk darah. Ketika Sunderet Knight runtuh, dia terlempar ke belakang ribuan kaki. Adapun Edge Cloud, dia tampaknya telah berusia ribuan tahun dan darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia mundur. Namun, bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya melarikan diri? Wang Lin mengabaikan luka-lukanya dan bergegas menuju Edge Cloud. Dia akan memanfaatkan fakta bahwa pelindung jiwa telah menghilang untuk membunuh Edge Cloud. Tang Jia diam-diam merenung dan tidak lagi menyerang. Dia hanya membantu atas nama saudara perempuannya. Pada saat ini, dia memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit dan kemudian menghilang di kejauhan. Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh dan mendekati Edge Cloud. Dia mengangkat tangan kanannya dan menabrak Edge Cloud. Pukulan ini mengandung kekuatan Dao kuno, dan dunia berubah warna. Edge Cloud terlempar ke belakang dan terbatuk-batuk darah. Tubuh Wang Lin juga gemetar, tapi dia mengatupkan giginya dan menyerang sekali lagi. Keduanya menyerang beberapa kali, dan ketakutan muncul di mata Edge Cloud. Dia pernah melihat orang gila sebelumnya, tapi dia belum pernah bertemu orang gila seperti Wang Lin, yang melakukan apapun untuk membunuh tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Saat Wang Lin dan Edge Cloud bertarung, beberapa ribu kilometer jauhnya, sebuah tangan hitam raksasa muncul dan meraih ke arah lokasi ini. Ekspresi Wang Lin tenggelam dan dia menyerah untuk mencoba membunuh Edge Cloud. Riak di bawah kakinya bergema dan dia menghilang, menyatu dengan dunia. Tangan hitam raksasa itu mendekat dan menarik Edge Cloud kembali ke Sekte Guiyi. Pertempuran ini berlangsung sangat singkat. Baru setelah Wang Lin pergi, 4 bintang di langit jatuh ke bumi. Gemuruh yang menggelegar bergema di area seluas 1000 km, dan sejumlah besar debu menutupi wilayah tersebut. Butuh waktu lama untuk menghilangkan debu, hanya menyisakan batu hitam berasap yang tak terhitung jumlahnya. Riak bergema di atas gunung yang berjarak 2 bulan penerbangan. Wang Lin melangkah keluar dengan ekspresi pucat. Dia berdiri di sana dan merenung untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, dia melihat ke atas dan ke sekeliling. Ekspresinya suram. Benua banteng surgawi, saatnya untuk pergi. Sambil menghela nafas, Wang Lin melihat ke bawah, dan dia terkejut. Dia akrab dengan tempat ini karena dia pernah datang ke sini sebelumnya. Disinilah 7 Dao Sekte berada. Dia pindah secara tidak sengaja dan tidak memiliki lokasi tetap, tapi dia tidak menyangka akan benar-benar datang ke sini. Melihat kabut hitam yang mengelilingi gunung di bawah, Wang Lin menghela nafas. Dia menyerbu ke dalam kabut dan terbang menuju ke arah 7 Dao Sekte. Segera setelah itu, Wang Lin melihat sekelompok istana yang mengeluarkan aura pembusukan di pegunungan. Wang Lin mendarat di alun-alun di luar aula utama. Sebagian besar batu di sini rusak dan tertutup rumput liar. Dia duduk dan melihat 7 Dao Sekte. Perasaan suram di hatinya perlahan digantikan oleh kehangatan. Dalam arti tertentu, tempat ini adalah rumahnya.
Wang Lin memejamkan mata dan duduk di sini untuk menyesuaikan lukanya. Dia telah lama melepaskan pelindung jiwa, dan dalam kondisi lemah, dia melepaskan Yi Si untuk menjaganya. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Setelah 3 hari, Wang Lin membuka matanya dan melihat 7 Dao Sekte. Pertama kali dia datang, dia hanya menyapu area tersebut. Sekarang ini adalah kedua kalinya dan dia merasakan perasaan rumit karena harus meninggalkan benua banteng surgawi. Dia berjalan melalui 7 sekte Dao. Dia berjalan melewati setiap bangunan dan tempat di mana 7 murid sekte Dao tinggal. Pada akhirnya, dia berjalan ke aula utama 7 sekte Dao. Ada sebuah singgasana besar di sana. Jelas itu milik penguasa surgawi 7 warna. Melihat aula yang sunyi, meja dan kursi tertutup debu. Itu memberi kesan pembusukan. Wang Lin berdiri di sana dan memperhatikan untuk waktu yang lama. Ia memejamkan mata dan seolah merasakan keberadaan dunia gua. Dia tiba-tiba merasa rindu kampung halaman. Dia merindukan dunia gua. Dia merindukan semua orang di sana. Dia sepertinya bisa melihat dunia gua. Seorang wanita cantik dengan rambut panjang berkibar sedang berdiri di atas bukit dan menatap langit yang gelap seolah sedang mencari sepasang mata di atas sana. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan berjalan keluar kuil. Dia berdiri di 7 Dao Sekte sendirian, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Dia masih harus menghadapi kenyataan kejam. Perubahan dramatis pasti terjadi di benua banteng surgawi selama bulan-bulan ini. Perubahan ini menyebabkan mereka mengubah hadiahnya kepadaku. Atau memaksaku pergi. Tapi mereka mengizinkanku pergi. Adapun Sekte Jiwa Agung, mata Wang Lin berbinar. Samar-samar dia merasa seperti telah menangkap sesuatu, tapi itu tidak jelas. Dia mengangkat tangan kanannya dan membuka telapak tangannya. Seseorang berukuran 3 inci segera muncul. Setelah orang kecil itu muncul, ia berlutut dan membungkuk pada Wang Lin 3 kali. Hati Wang Lin bergetar dan dia menutup telapak tangannya. Ramalannya kabur dan dia tidak bisa melihat apapun, tapi satu kalimat muncul di hatinya. Soal imbalan itu ada alasannya tersendiri. Orang tua ini tidak akan berubah. Jika Wang Lin tidak segera setuju, ini adalah bukti bahwa orang tua ini akan pergi sekarang. Kalimat ini berasal dari rambut yang ditinggalkan oleh leluhur tua banteng hijau pada Master Sekte Gui Yi untuk Wang Lin. Wang Lin dengan hati-hati memikirkan kalimat ini. Soul Ai Dao telah mengungkapkan kekaburan, dan hanya kalimat ini yang muncul. Pasti ada makna tersembunyi di dalamnya. Wang Lin menggumamkannya beberapa kali dan tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia tiba-tiba mendongak dan matanya bersinar terang. Soal imbalan itu ada alasannya tersendiri di sana. Orang tua ini tidak akan berubah. Jika Wang Lin tidak segera setuju, ini adalah bukti bahwa orang tua ini akan pergi sekarang. Kata terakhir dari setiap barisnya adalah, sana, ganti, cepat, pergi. Ada kembalian, cepat pergi. Sesuatu telah berubah, pergi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Kalimat ini adalah pengingat rahasia. Tidak peduli bagaimana penjelasannya, itu adalah metode leluhur tua banteng hijau yang menyuruh Wang Lin segera pergi. Bahkan dengan tingkat budidaya leluhur tua banteng hijau, dia harus menyiratkan hal ini kepadaku. Dia bahkan khawatir kalau aku tidak memahaminya dan bekerja sama dengan ketua sekte-sekte Gui Yi untuk memberiku hadiah yang tidak adil untuk memaksaku keluar dari benua banteng surgawi. Setelah aku pergi,
Itu berarti aku tidak bisa tinggal di benua banteng surgawi dan harus pergi secepat mungkin. Leluhur tua banteng hijau ingin aku meninggalkan benua banteng surgawi secepat mungkin, Wang Lin merenung dalam hati. Dia merasa seperti ada misteri besar yang menyelimuti benua banteng surgawi, dan itulah alasan perubahan sikap Sekte Jiwa Agung dan Sekte Gui Yi secara tiba-tiba. Demikian pula, Wang Lin berspekulasi bahwa misteri ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan benua setan hijau. Dia selalu memiliki keraguan tentang alasan sebenarnya kedua benua berperang. Wang Lin banyak memikirkannya, tapi semua itu hanyalah spekulasi, dia tidak tahu rahasia sebenarnya. Setelah beberapa saat, Eng Lin melihat ke kejauhan dan menunjukkan tatapan tegas. Lupakan saja, tempat ini airnya sudah keruh. Karena masalah sudah terjadi, percuma saja memikirkannya. Ini saatnya untuk meninggalkan benua banteng surgawi. Namun, aku khawatir meninggalkannya tidak akan semudah itu. Kemungkinan besar akan ada penghalang, jika tebakanku benar. Mayoritas dari mereka berasal dari benua setan hijau. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia hendak pergi, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah gunung yang tertutup kabut hitam. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Setelah Wang Lin menghilang, kabut bergejolak dan sesosok tubuh terbang dari luar. Sosok ini sangat berhati-hati dan hati-hati melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang mengikutinya sebelum dia merasa lega. Dia perlahan mendarat di alun-alun 7 Dao Sekte. Sial, saya menemui beberapa masalah dalam perjalanan dan datang terlambat beberapa hari. Saya harap saya tidak menunda pengaturan yang ditetapkan oleh leluhur lama. Sosok itu tampak gugup sambil melihat sekeliling. Kemudian dia menemukan sudut dan hendak duduk. Namun, pada saat ini, sebuah suara bergema di seluruh alun-alun. Du King. Sosok ini adalah Du King. Setelah dia mendengar seseorang meneriakkan namanya, dia langsung terbang ke udara dengan panik. Namun kepanikan itu segera berubah menjadi kegembiraan. Rekan kultivator Wang Lin. Dia mendengar suara Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening dan muncul. Dia memandang Du King, yang sudah lama tidak dia lihat, dan tiba-tiba berbicara. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Elder Wang? Banteng hijau leluhur tua dari Sekte Jiwa Agunglah yang menemukan saya beberapa bulan yang lalu dan tiba di sini 3 hari yang lalu untuk mengirimkan sesuatu kepada Anda. Du King dengan cepat mendarat di hadapan Wang Lin, dan tangan kanannya terulur. Sebuah batu hitam muncul di tangannya. Batu ini terlihat biasa saja. Du King telah menghabiskan seluruh waktunya untuk mencoba menemukan beberapa petunjuk di sepanjang jalan, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Namun, dia ingat betapa seriusnya ekspresi leluhur tua banteng hijau, jadi dia merasa itu pasti sebuah harta karun. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil batu hitam itu dan melihatnya. Pupil matanya mengecil. Dia merasakan aura Soul Eye Dao darinya. Bab 1886. Hadiah kompensasi. Wang Lin mengangkat batu hitam itu. Itu bukanlah batu luar angkasa. Dia menatap Du King dan menggenggam tangannya. Terima kasih banyak, Saudara Du. Du King dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia berkedip dan dengan lembut bertanya, apa yang ada di dalamnya? Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa menjawab. Dia melihat ke langit dan berbicara perlahan. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Saudaraku Du,
Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal. Wang Lin menghela nafas dan menghilang dengan satu langkah menuju langit. Saat Du Qing melihat sosok Wang Lin yang akan pergi, dia samar-samar memahami sesuatu. Dia diam-diam menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya untuk kembali ke Sekte Jiwa Agung untuk memberitahu leluhur tua Banteng Hijau bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Wang Lin bergabung dengan dunia dan meninggalkan 7 Dao Sekte. Dia muncul di gurun terpencil, yang tidak umum di benua surgawi Banteng. Saat itu malam dan angin dingin bertiup melintasi gurun. Anginnya sangat dingin dan cukup untuk membekukan manusia. Penggarap dapat menolaknya, tetapi bagi penggarap langkah ketiga seperti Wang Lin, angin ini terasa lembut. Dia masih memegang batu hitam di tangannya. Dia menunduk dan melihat batu di telapak tangannya. Dia tidak tahu apakah dia harus membukanya. Meskipun dia tidak tahu apa itu, aura Solai Dao diam-diam memberitahu Wang Lin metode untuk membukanya. Sesaat kemudian, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Dia membuka telapak tangannya dan orang kecil berukuran 3 inci muncul di sebelah batu hitam. Dalam sekejap, ia memasuki batu itu. Suara berderak bergema di malam gurun, memasuki telinga Wang Lin bersamaan dengan deru angin. Setelah orang kecil berukuran 3 inci itu masuk, retakan tipis muncul di batu itu, dan dalam waktu 3 tarikan napas, batu itu hancur total. 4 bola cahaya tiba-tiba terbang. Setelah melihat 4 bola cahaya, hati Wang Lin bergetar dan dia terkejut. Bola cahaya pertama berisi manusia bumi seukuran kepalan tangan. Manusia bumi itu sedang duduk. Ia tidak memiliki lubang, tapi tubuhnya terus berubah antara armor dan humanoid. Semburan elemen tanah berasal darinya. Tampaknya menyatu dengan pasir di sini, menyebabkan pasir bergerak dengan lembut. Wang Lin tidak tahu banyak tentang baju zirah dari Sekte Guiyi, tapi dia telah melihat beberapa di dunia gua dan yang diberikan oleh Sekte Guiyi kepada para pembawa pesan. Namun, baju zirah itu tidak bisa dibandingkan dengan baju besi manusia di dalam bola cahaya dalam hal penampilan atau aura. Bahkan Wang Lin, yang tidak tahu banyak, tahu bahwa mereka tidak berada pada level yang sama. Baju besi berbentuk manusia ini sepertinya langka bahkan di Sekte Guiyi. Wang Lin tidak tahu berapa harga yang telah dibayar oleh leluhur tua Banteng Hijau untuk mendapatkan satu untuk Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung. Di dalam bola cahaya kedua, ada layar kecil berwarna hitam. Tepatnya, itu adalah layar hantu. Itu mengeluarkan aura yang akan membuat seseorang tersesat dalam mimpi. Wang Lin bisa merasakan aura layar hantu utama yang digunakan sebagai formasi perlindungan sekte dari Sekte Jiwa Agung. Jika spekulasi Wang Lin benar, maka ini adalah layar wakil hantu yang merupakan bagian dari hadiah karena membunuh Wang Lin. Melihat layar hantu kecil, Wang Lin merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Layar hantu perlindungan sekte sangat penting bagi Sekte Jiwa Agung. Tapi leluhur tua Banteng Hijau tiba-tiba menghadiahkannya kepadanya. Wang Lin hanya bisa merenung dalam diam. Di dalam bola cahaya ketiga, ada manik coklat. Manik ini berukuran sama dengan manik penentang surga, dan bahkan auranya pun serupa. Setelah melihat manik ini, Wang Lin mendapat ilusi bahwa dia sedang melihat manik penentang surga yang telah menyatu dengan jiwanya. Ini, Wang Lin terkejut sesaat ketika dia menatapnya. Dia menemukan semakin banyak aspek yang sama dengan Heaven Deaf Ying Bed miliknya,
tapi itu belum semuanya. Meskipun manik itu sangat mirip dengan manik penentang surga, rasanya seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Yang satu bisa menjadi matahari, sedangkan yang lain hanya bisa menjadi cahaya bintang yang redup. Wang Lin merasakan aura banteng surgawi dari manik ini. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia sudah menebaknya. Ia memiliki hubungan mendalam dengan banteng surgawi. Apapun yang berhubungan dengan banteng surgawi adalah harta penting bagi benua banteng surgawi. Itu tidak akan mudah diberikan, juga tidak akan diizinkan meninggalkan benua surgawi banteng. Namun, manik itu telah dikirim ke Wang Lin. Meski tampak sangat ringan, namun sangat membebani hati Wang Lin. Ada juga bola cahaya keempat. Di dalamnya ada cangkang kura-kura rusak yang ditutupi beberapa pola. Melihatnya dengan mata telanjang, itu buram. Namun, ketika dia melihatnya dengan akal ilahi, Wang Lin tiba-tiba melihat kembali ke arah Sekte Jiwa Agung. Dia sepertinya melihat seorang lelaki tua di Sekte Jiwa Agung duduk di Gunung Langit Hijau. Orang tua itu tersenyum padanya, dan dia mengangkat tangan kanannya seolah sedang mengucapkan selamat tinggal pada Wang Lin. Cangkang kura-kura berisi seluruh peta benua timur. Itu tidak terlalu rinci, dan semakin jauh dari benua surgawi, semakin kabur jadinya. Itu sebagian besar hanya berupa garis besar kasar dan pendahuluan sederhana. Tapi peta ini sangat penting bagi Wang Lin saat ini. Di dalam cangkang kura-kura, selain peta, ada juga penjelasan rinci tentang manik banteng surgawi, yang sangat mencerahkan Wang Lin. Green Bull yang terhormat hanya menyisakan satu kalimat. Itu bukan dalam bentuk pesan indera ilahi. Itu telah terukir di dalam cangkang kura-kura. Semoga perjalananmu aman, setelah 300 tahun, kembalilah untuk melihat Sekte Jiwa Agung, tidak ada penjelasan, dan tidak menyebutkan 3 syarat. Itu hanya mengakhiri karma Wang Lin dengan benua banteng surgawi dengan satu kalimat ini. Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Setelah sekian lama, dia menyingkirkan baju besi berbentuk manusia dan layar hantu. Dia mengangkat manik banteng surgawi dan memasukkan jiwa banteng surgawi ke dalamnya. Sekarang dia bisa membawanya kemanapun dia pergi. Pada akhirnya, dia dengan hati-hati menyingkirkan cangkang kura-kura dan melihat ke arah Sekte Jiwa Agung. Dia menggenggam tangannya dan membungkuk. Aku akan kembali, gumam Wang Lin sebelum berbalik. Dia terbang ke langit, menuju perbatasan sesuai peta. Dia akan pergi ke Sekte Donglin. Sekte Donglin berada di bagian utara benua timur di benua Sage Besar. Jaraknya 5 benua dari benua banteng surgawi. Jaraknya jauh, dan terbang ke sana membutuhkan waktu bertahun-tahun. Bahkan dengan spatial bending, karena Wang Lin tidak bisa menggunakannya berulang kali, masih membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun. Dan untuk menuju ke Sekte Donglin, ada satu tempat yang harus dia lewati, benua setan hijau. Jika dia berkeliling, itu akan membuang lebih banyak waktu, dan itu tidak hanya terjadi di 5 benua. Akan ada tempat yang lebih berbahaya untuk dilintasi. Setelah merenung sejenak, mata Wang Lin berbinar. Dia samar-samar menebak bahwa perubahan pada Sekte Jiwa Agung dan Sekte Gui Yi terkait dengan benua setan hijau. Dia tidak tahu apakah dia benar atau salah, tetapi jika dia benar, kemungkinan besar akan ada seseorang yang menunggunya di tepi benua banteng surgawi. Meskipun pergi ke benua setan hijau tampak berbahaya,
Tempat itu sebagian besar kosong sekarang, mungkin tempat paling berbahaya sebenarnya adalah yang paling aman. Lagi pula, sangat sedikit orang yang berpikir bahwa Wang Lin berani pergi ke benua setan hijau sendirian. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin mengubah arah dan menggunakan pembengkokan spasial menuju Laut Pil. Dia sangat berhati-hati saat menyerang Pilsi. Ketika dia tidak bisa menggunakan spatial bending, dia tidak terbang di udara. Bagaimanapun, semua orang di benua banteng surgawi adalah musuhnya saat ini. Apakah itu para penggarap dari benua banteng surgawi atau benua setan hijau, selama mereka mengenalinya, itu akan menjadi pembantaian. Lagi pula, para penggarap benua banteng surgawi biasa hanya mengetahui tatanan jiwa, bukan detailnya. Tapi Wang Lin tidak mau membunuh para penggarap benua banteng surgawi, jadi kapanpun dia tidak bisa menggunakan pembengkokan spasial, dia akan bersembunyi. Setelah waktu berlalu, dia akan bergegas lagi. Akibatnya, pergerakannya menjadi jauh lebih lambat. Ketika dia melewati Extreme Sky Prairie dan hanya satu spatial bending dari Pilsi, yang akan memakan waktu sekitar 3 bulan penerbangan, beberapa bulan telah berlalu. Di bagian benua banteng surgawi ini, saat ini sedang musim dingin. Salju turun dari langit, dan badai ini meluas hingga puluhan ribu kilometer. Masih membutuhkan waktu setengah bulan bagi Wang Lin untuk menggunakan spatial bending lagi. Dia menghabiskan waktu ini dalam budidaya pintu tertutup, dan luka-lukanya membaik. Dia menginjak salju dan menghadapi angin dingin saat dia bergerak maju. Tak jauh darinya, ada kota fana di senja bersalju yang memancarkan cahaya tersebar. Asap membubung ke langit dan menyatu dengan salju. Itu sangat tenang dan sangat indah. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memasuki dunia fana di benua astral abadi. Meski tempat ini masih agak jauh dari Laut Pil, namun tetap dianggap tetangganya, namun tidak hancur saat Laut Pil runtuh. Seharusnya tidak ada manusia yang mati karena runtuhnya Laut Pil. Bagaimanapun, legenda Laut Pil sudah ada sejak lama. Entah itu benua iblis hijau atau benua banteng surgawi, mereka akan menjadikan area di sekitar Laut Pil sebagai tanah terlarang bagi manusia. Namun, jika pil surgawi meledak lebih dekat ke benua banteng surgawi, maka kota sebelum Wang Lin akan langsung menghilang. Badai salju menjadi semakin hebat. Angin menderu-deru seolah ada roh jahat yang mengaum di langit. Asap yang mengepul segera berhamburan sebelum sempat berkumpul. Orang-orang di kota semuanya mengenakan pakaian katun dan segera berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Wang Lin masuk ke kota saat ini. Bab 1887. Blokade. Salju turun dan angin dingin bertiup di malam hari saat Wang Lin berjalan menuju kota. Dia tidak tahu kenapa dia ingin datang ke sini setelah dia mendeteksi kota ini. Mungkin saya sedang mencari perasaan menjadi orang biasa, Wang Lin berjalan di pertunjukan menyebabkan suara mencicit. Beberapa butiran salju jatuh di wajahnya, mereka sangat dingin. Dia berjalan dari satu sisi kota ke sisi kota lainnya. Dia meninggalkan jejak kakinya di kota, tetapi jejak itu dengan cepat tertutup salju. Di sisi lain kota, Wang Lin melihat ke belakang. Sepanjang perjalanan, dia melihat seluruh kota dan puluhan ribu lampu memancar dari rumah-rumah. Namun, tidak ada rasa hangat. Dia seperti jejak kaki yang tertutup salju, dia tidak pantas berada di sini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin merasakan perasaan yang tak terlukiskan ini.
Dia samar-samar memahami bahwa ketika tingkat kultivasinya meningkat, dia telah kehilangan ikatan terakhirnya dengan manusia. Dia diam-diam tahu bahwa beralih ke manusia 3 kali adalah batasnya, dan setelah 3 kali, tiba waktunya untuk menghentikannya. Ini adalah perubahan mentalitas. Dia ingin beristirahat di kota dan menyaksikan manusia hidup, tetapi dia tidak dapat lagi mengintegrasikan dirinya sepenuhnya. Apakah hatiku tidak lagi tenang? Wang Lin menatap salju di langit. Dia berdiri di samping gerbang pada malam hari sendirian, bergumam pada dirinya sendiri. Saya sekarang memiliki 8 esensi, saya hanya membutuhkan 1 esensi lagi untuk memasuki tahap Arcane Void. Setelah itu, aku yakin aku bisa dengan cepat melewati 9 Arcane Tribulan. Mungkin hatiku tidak lagi tenang, tapi aku tahu bahwa suatu hari nanti, hatiku akan tenang dan aku akan mampu memahami dunia secara diam-diam dalam keadaan fana, kota. Wang Lin datang, tapi dia pergi dengan perasaan sedih. Seolah-olah dia telah meninggalkan sesuatu dan dia tidak dapat menemukannya. Ini adalah harga untuk menjadi kuat. Wang Lin diam-diam berjalan melewati gerbang kota yang tertutup. Dia menghadapi angin saat dia berjalan menjauh dari kota. Puluhan ribu lampu bersinar di belakangnya dan memancarkan kehangatan. Wang Lin merindukan kehangatan ini tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Deru angin bergema di salju, perlahan membentuk nyanyian angin dan salju yang mengiringi sosok kesepian Wang Lin. Beberapa bulan kemudian, di Pilsi yang runtuh. Tempat ini telah menjadi cekungan raksasa, tidak ada apapun di sini. Tidak ada jejak vitalitas, hanya kehancuran dan kematian. Sosok Wang Lin muncul di langit di atas Laut Pil. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini. Dibandingkan terakhir kali, dia sedang dalam suasana perpisahan. Saat Wang Lin berjalan melewati Laut Pil yang sunyi, perasaan ilahinya menyebar. Semakin dekat dia ke benua setan hijau, dia semakin berhati-hati. Setelah sebulan, ketika dia melangkah ke benua setan hijau, dia merasakan aura suram menyelimuti seluruh benua. Aura suram ini memancarkan rasa dingin dan haus darah, dengan sedikit kejahatan. Manusia, binatang buas, dan bahkan kultivator yang lahir di sini akan mengandung sedikit sifat jahat. Tanah benua setan hijau sangat berbeda dengan benua banteng surgawi. Hanya ada sedikit gunung, dan sebagian besar wilayahnya ditempati oleh rawa-rawa. Rawa tak berujung sepertinya berisi banyak legenda mengerikan. Itu membuat seseorang merinding hanya dengan berjalan di atasnya. Wang Lin sangat tidak menyukai benua setan hijau. Tidak banyak kultivator kuat yang tersisa di benua setan hijau, sebagian besar petani lemah yang tidak menimbulkan ancaman terhadap Wang Lin tetap ada. Namun, dia masih mempertahankan kecepatan sebelumnya di mana dia menggunakan spatial bending untuk melintasi benua setan hijau. Dia bisa merasakan bahwa jauh di dalam benua setan hijau, ada kekuatan misterius. Kekuatan ini sangat mengerikan dan penuh dengan energi iblis. Menurut cangkang kura-kura, itulah lokasi kuil kalajengking setan hijau di benua setan hijau. Benua banteng surgawi tidak memiliki kuil banteng surgawi. Kuil semacam ini memerlukan izin dari kaisar. Tampaknya, sebuah kuil tidak dapat dibangun. Energi iblisnya sangat kuat, cukup kuat untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Wang Lin tidak mendekati tempat itu tetapi mengitarinya. Dia terus berteleportasi menuju perbatasan benua bumi Meng. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, beberapa bulan berlalu. Selama ini,
Wang Lin bertemu dengan beberapa kultivator, tetapi tidak satupun dari mereka bisa menghentikannya. Setelah beberapa bulan, Wang Lin muncul di tepi benua setan hijau. Di perbatasan benua bumi Meng terdapat salah satu barisan pegunungan langka di benua setan hijau. Itu sangat tinggi dan sepertinya terhubung ke langit. Setelah melewati pegunungan, dia akan berada di benua bumi Meng. Berdiri di bawah pegunungan, Wang Lin dengan tenang memandangi pegunungan yang menjulang tinggi. Dia merasakan dua sumber energi iblis yang mengerikan di puncaknya, yang terkondensasi menjadi dua kalajengking raksasa yang melingkar di depan gunung. Itu adalah dua utusan setan hijau. Di balik dua sumber energi iblis itu, ada energi pedang yang mengerikan di puncak gunung. Ketika Wang Lin tiba, energi pedang kuno melepaskan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi saat melayang di puncak gunung. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menemukan kekuatan yang bisa menghentikannya di benua setan hijau. Dia merasakan aura familiar datang dari pedang. Ini berarti keputusan Wang Lin untuk pergi melalui benua setan hijau adalah benar. Jika dia pergi ke arah lain, dia akan menemui lebih banyak rintangan. 3 orang, mereka memberi saya terlalu banyak pujian. Wang Lin tetap santai dan berjalan menuju gunung. Saat dia melangkah maju, dua aura setan hijau keluar. Dari kejauhan, mereka tampak seperti dua kalajengking setan hijau ganas yang bergegas turun dari puncak gunung menuju Wang Lin. Tak lama kemudian, bayangan pedang kuno di puncak gunung mengeluarkan nyanyian pedang yang kuat. Ia menyapu seluruh dunia dan menebang, mengikuti dua bayangan. Dunia bergetar. Kekuatan pedang ini seakan menggantikan semua cahaya di dunia. Itu seperti seberkas cahaya di kehampaan. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan tato di sisi kanan wajahnya bersinar. Itu berubah menjadi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi Wang Lin dan berubah menjadi baju zirah yang hanya menyisakan rambut putih dan mata dinginnya yang terbuka. Setelah Wang Lin mengenakan pelindung jiwa, auranya meletus dan dia langsung mencapai tahap awal Void Tribulan. Dia melangkah maju dan langsung mendekati kalajengking setan hijau yang merupakan utusan setan hijau pertama. Saat keduanya mendekat, bahkan sebelum Wang Lin menyerang, wajah dingin utusan iblis hijau itu menunjukkan sedikit kegilaan. Dia bahkan tidak menggunakan mantra apapun, dan saat Wang Lin tiba, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke titik di antara alisnya. Tak lama kemudian, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Utusan iblis hijau ini berada di tahap pertengahan Void Tribulan, dan dia sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri pada saat ini. Ini adalah penghancuran diri sepenuhnya tanpa ragu-ragu. Dia tiba-tiba meledak. Penghancuran diri seorang kultivator Void Tribulan tahap pertengahan sudah cukup untuk mengguncang benua setan hijau. Kekuatan ini bahkan cukup kuat untuk membuat para penggarap Void Tribulan tahap akhir mengerutkan kening. Tidak ada alasan atau firasat apapun. Setelah utusan setan hijau ini meledak, utusan setan hijau lainnya di belakangnya juga memilih penghancuran diri. Penghancuran diri dari dua penggarap Void Tribulan tahap tengah bahkan bisa memaksa kembali penggarap Void Tribulan tahap akhir. Ketika dua utusan setan hijau meledak, mata Wang Lin berbinar dan perasaan krisis yang kuat melanda dirinya. Krisisnya bukan berasal dari kekuatan penghancuran diri, tapi mengapa mereka memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Pertarungan bahkan belum dimulai, tapi mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Ini terlalu aneh. Juga,
Di belakangnya ada Void Cloud, yang mengendalikan energi pedang yang kuat. Ketiganya memiliki kekuatan untuk melawan Wang Lin, jadi tidak perlu menghancurkan diri sendiri sama sekali. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak normal. Agar bersedia mengorbankan dua utusan iblis hijau Tribulan Void tingkat menengah, benua iblis hijau harus merencanakan sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak akan membiarkan Wang Lin meninggalkan tempat ini dengan mudah. Gemuruh menggelegar bergema dan mata Wang Lin berbinar. Haknya mencapai kekosongan dan armor elemen tanah berbentuk manusia muncul. Dengan gelombang, cahaya kuning bumi mengelilingi tubuhnya. Tak lama setelah itu, Wang Lin melancarkan kultivasi penuhnya dan dia tidak lagi menyembunyikan aura Dao kunonya. Setelah aura Dao kunonya dilepaskan sepenuhnya, sosok besar yang dapat mendukung dunia muncul. Saat sosok itu muncul, semua orang dalam jarak puluhan ribu kilometer dapat melihatnya. Riak jelas kekuatan Dao kuno menyebar. Bayangan Dao kuno mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit dan menyelubungi Wang Lin dari kekuatan penghancuran diri dua utusan iblis hijau. Ada ledakan yang menggelegar saat kekuatan destruktif dari penghancuran diri pertama menghantam bayangan Dao kuno. Bayangan itu bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran ketika kekuatan penghancur dari penghancuran diri yang kedua tiba. Gemuruh itu menggemparkan, dan bayangan Dao kuno yang didukung oleh budidaya Void Tribulan tahap awal Wang Lin tiba-tiba runtuh. Ketika bayangan itu runtuh, sebagian dari kekuatan penghancur dari dua penghancuran diri masih tersisa, dan mereka jatuh pada lapisan pertama baju besi yang dikenakan Wang Lin, baju besi elemen tanah berbentuk manusia. Bab 1888. Sumpah. Kekuatan destruktif yang mengerikan sepenuhnya ditentang oleh bayangan Dao kuno Wang Lin, tubuh fisiknya yang kuat, dan pelindung elemen tanah misterius berbentuk manusia. Meski begitu, Wang Lin merasakan jiwa asalnya bergetar, dan dia terpaksa mundur puluhan ribu kaki saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Patahan seukuran telapak tangan muncul di area dada dari armor elemen tanah, tapi tidak runtuh. Mereka ingin melukaiku untuk menundaku. Wang Lin telah mencoba pembengkokan spasial, tetapi area tersebut telah disegel. Bahkan dengan pelindung jiwa, dia tidak dapat melintasi gunung ini. Saat Wang Lin mundur, energi pedang yang mengerikan mendekat. Sungguh menakjubkan, seolah-olah akan membelah bumi menjadi dua dengan serangan ini. Itu langsung mendekat. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tangan kanannya menekan ke arah pedang. Saat menghadapi bayangan pedang ekstrim seperti ini, mantranya terlalu rumit. Lebih baik melayangkan pukulan saja. Gemuruh menggelegar bergema saat bayangan pedang bergetar dan runtuh. Namun, Wang Lin merasa lengan kanannya mati rasa dan lengan baju besi berbentuk manusia itu retak. Energi pedang mengalir ke tubuh Wang Lin dan hendak melancarkan serangan destruktif ketika Wang Lin menekannya dengan paksa. Dia menyerang pemuda yang berdiri di puncak gunung. Pria muda itu memasang ekspresi dingin saat dia menatap Wang Lin. Dia adalah awan hampa. Saat Wang Lin mendekat, Void Cloud mengangkat pedangnya dan serangan kedua muncul. Bayangan pedang mengerikan menebas Wang Lin. Serangan ini 30% lebih kuat dari serangan sebelumnya. Wang Lin meraung sambil melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Gemuruh menggelegar bergema dan pedang kedua runtuh. Lengan kanan armor elemen tanah Wang Lin meledak. Namun setelah serangan kedua menghilang, Void Cloud melepaskan serangan ketiga dan keempat. Dua serangan energi pedang yang mengerikan ditembakkan ke arah Wang Lin.
Gemuruh menggelegar bergema saat Wang Lin menyerang ke depan. Dia berada sekitar 1000 kaki dari Void Cloud, dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Void Cloud sedikit pucat saat dia menatap Wang Lin. Ketika Wang Lin mendekat, dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Darah ini berwarna emas dan berubah menjadi bayangan pedang yang melesat ke arah Wang Lin. Segera setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya dan pedang kuno yang dipenuhi aura kerajaan muncul. Dia meraihnya dan melompat ke udara. Dia melepaskan serangan terakhir setelah 9 bayangan pedang. Ketika Wang Lin melihat pedang kuno yang mengeluarkan aura kerajaan, dia segera merasakan jejak kekuatan Grand Empyrean darinya. Pedang ini sama dengan cetakan emasnya. Itu adalah harta karun yang dibentuk oleh Grand Empyrean dengan memadatkan mantra. Saat 9 bayangan pedang mendekat, mata Wang Lin berbinar. Dia akan pergi, dan siapapun yang mencoba menghalanginya harus menahan amarahnya. Armor di lengan kanannya telah runtuh, tapi dia masih memiliki lengan kirinya. Lengan kirinya membentuk yang pertama dan dia melemparkan 9 pukulan ke 9 bayangan pedang. Mari kita lihat apakah pedangmu lebih tajam atau tinjuku lebih keras. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh pegunungan, membentuk badai yang melanda daerah tersebut. 9 bayangan pedang runtuh dan begitu pula armor di lengan kiri Wang Lin. Namun, dia berada di atas untuk bergerak maju sejauh 1000 kaki dan berada dalam jarak 200 kaki dari Void Cloud, yang akan melepaskan satu serangan terakhir. Harta karun yang diringkas dari mantra oleh seorang Grand Empyrean, aku juga punya. Wang Lin tidak menggunakan Sunderet Knight. Bahkan dengan tingkat kultivasinya yang ditingkatkan oleh pelindung jiwa, dia tidak dapat menggunakannya 2 kali berturut-turut. Dia harus menyimpannya untuk saat kritis. Pertarungan dengan Void Cloud sepertinya sulit, tetapi tidak cukup bagi Wang Lin untuk menggunakan Sunderet Knight. Dia telah memahami pikiran Void Cloud dan 2 utusan setan hijau. Pertarungan ini murni untuk menunda dia. Saat kata-kata Wang Lin bergema, tangan kanannya meraih kekosongan dan cetakan emas muncul. Setelah cetakan emas muncul, ia bertabrakan dengan pedang kuno. Gemuruh menggelegar bergema dan Void Cloud mengeluarkan darah. Dia tampak melemah sekarang. Pedang di tangannya hancur berkeping-keping dan dia terjatuh ke tanah. Retakan dalam muncul pada cetakan emas Wang Lin, tapi tidak pecah. Itu menjadi redup, dan Wang Lin menyimpannya. Ketika 2 harta karun yang dibuat oleh Grand Empyreans bertabrakan, kualitas harta karun dan mantra tidak menjadi masalah. Fokus utamanya adalah jumlah kekuatan iman yang mereka gunakan untuk membentuk harta karun itu. Dilahirkan dari ketiadaan sudah merupakan suatu hal yang misterius. Jelas sekali bahwa kekuatan keyakinan pada pedang Void Cloud jauh di bawah kekuatan cetakan emas Wang Lin. Setelah menyingkirkan cetakan emasnya, Wang Lin berdiri di puncak gunung dan dengan dingin menatap Void Cloud, yang mendarat tidak jauh dari situ. Darah terus keluar dari mulut Void Cloud. Dia memandang Wang Lin, dan dia tampak kalah. Aku kalah. Dia tidak menyebutkan fakta bahwa Wang Lin mengenakan pelindung jiwa banteng surgawi dan dia juga tidak menyebutkan harta karun Grand Empyrean. Kerugian adalah kerugian. Tapi kamu juga kalah. Void Cloud berjuang untuk berdiri dan menatap Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Pelindung jiwamu hampir habis waktunya. Penghancuran diri mereka dan usahaku hanya untuk menundamu di sini untuk sementara waktu. Kami tidak berpikir atau mengira kamu akan benar-benar pergi dari sini.
Saat Void Cloud berbicara, Wang Lin menyerbu ke sisi lain gunung. Dia tidak mendengarkan omong kosongnya, dan saat dia menyerang ke depan, dia melambaikan tangan kanannya. Sinar cahaya darah menembus alis Void Cloud yang terluka parah. Tidak ada jeritan yang menyedihkan dan tidak ada perlawanan. Pedang darah menembus kepala Void Cloud dan kembali ke Wang Lin. Adapun Void Cloud yang mati, Wang Lin tidak punya waktu untuk memeriksa apakah itu tubuh asli atau avatar. Dia merasakan krisis yang semakin besar, dan perasaan ini mirip dengan saat dia pertama kali bertemu Daoist Water. Apa yang Wang Lin lihat dari pegunungan tak berujung adalah gurun tak berujung. Ini adalah jenis lanskap yang paling umum di benua bumi Meng, hampir 70% benua seperti ini. Rumor mengatakan bahwa dahulu kala, seorang kultivator asing datang ke sini dan dikalahkan oleh leluhur surgawi. Penggarapnya disegel di sini, dan dia memiliki kekuatan bumi yang menakutkan, jadi setelah dia disegel di sini, benua ini menjadi seperti ini. Orang ini dikabarkan bernama Meng, jadi setelah bertahun-tahun, tempat ini dinamai benua bumi Meng. Tempat ini dipenuhi aura esensi bumi, mirip dengan benua setan hijau. Benua setan hijau adalah benua inti bumi. Kalajengking setan hijau adalah binatang buas yang hidup di bumi. Namun, ia ditutupi oleh aura iblisnya, membuatnya sulit untuk diperhatikan. Rumor ini dicatat secara rinci dalam cangkang kura-kura yang diberikan kepada Wang Lin. Pikiran-pikiran ini muncul di benaknya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia meminjam kecepatan pelindung jiwa untuk bergegas menuju benua bumi Meng sementara dia tidak bisa menggunakan spatial bending. Dia semakin dekat dan dekat. Jarak puluhan ribu kilometer dilintasi dengan cepat oleh Wang Lin. Jaraknya hanya 1000 kilometer, benua bumi Meng sudah di depan mata. Namun pada saat ini, dunia berubah warna dan cahaya menyilaukan datang dari 6 lokasi berbeda sebelum Wang Lin. Riak bergema. Ini adalah tanda-tanda pengaktifan array transfer. Array transfer diaktifkan dengan cepat. Saat Wang Lin menoleh, lusinan sosok muncul di masing-masing dari 6 susunan transfer. Lebih dari 100 sosok muncul, dan aura kuat menyebar. Pengaktifan 6 susunan transfer ini membuat benua setan hijau sangat mahal, terutama karena mereka menteleportasi begitu banyak orang. Semakin tinggi tingkat budidayanya, semakin besar pula harganya. Jika itu adalah kultivator langkah ketiga, harganya tak terlukiskan. Dan ratusan kultivator ini semuanya sangat kuat. Mentransfernya telah menghabiskan lebih dari 100.000 tahun tabungan di benua setan hijau. Orang-orang ini awalnya sedang menyergap di berbagai perbatasan benua banteng surgawi, menunggu Wang Lin. Namun, karena kesalahan dalam prediksi mereka harus memindahkan orang secara paksa ke sini. Ini hanya sebagian dari orang-orang, dan ada lebih banyak lagi yang berteleportasi di sini. Semua pembudidaya ini mengenakan pakaian serupa. Meski warnanya berbeda, pola bulan hitam putih di pakaian mereka semuanya sama. Wang Lin telah melihat pola ini pada cangkang kura-kura. Simbol ini milik sekte nomor 1 di benua setan hijau, Sekte Dao Setan. Blokade dan pengejaran yang menargetkan Wang Lin bukanlah upaya seluruh benua setan hijau, hanya Sekte Setan Dao. Benua bumi Meng berjarak 1000 kilometer jauhnya, namun Sekte Iblis Dao telah tiba untuk menghentikan Wang Lin. Perasaan bahwa krisis sudah dekat menjadi semakin kuat. Murid Wang Lin menyusut. Saat ia bergegas maju,
lebih dari 100 kultivator yang muncul dari 6 susunan transfer terbang keluar. Di saat yang sama, mereka semua melemparkan sesuatu ke arah Wang Lin. 9 kepala pembudidaya dari Extreme Sky Prairie. 6 kepala pembudidaya dari Extreme Sky Prairie. Kepala kultivator Void Tribulan nakal dari Extreme Sky Prairie. Extreme Sky Prairie. Suara-suara dingin itu bergema di seluruh dunia dan memasuki telinga Wang Lin, menyebabkan jantungnya bergetar. Dia memandangi kepala-kepala itu dan ekspresi menyedihkan mereka. Dia akrab dengan mereka. Mereka adalah para penggarap yang telah bertarung bersamanya selama beberapa bulan di Meridian ketiga dan selamat. Dia tidak tahu nama mereka, tapi dia ingat wajah mereka. Ratusan kepala tersebut hampir separuh dari orang yang selamat dari Extreme Sky Prairie. Apakah kamu tidak menyukai kepala manusia? Ini adalah hadiah pertama yang diberikan oleh Sekte Iblis Dao kepadamu. Suara beracun bergema di seluruh dunia. Sekte Iblis Dao, jika aku meninggalkan tempat ini hari ini, aku akan kembali dan menghancurkan seluruh sektemu. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya merah yang mengerikan, dan dia membuat sumpah ini di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan keinginan yang kuat untuk menghancurkan sekte di benua astral abadi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.